Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ramadhani dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu efektivitas kinerja saya sebagai perencana di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong. Tugas ini dibuat dalam rangka pembelajaran pelatihan dasar CPNS Angkatan 1 golongan 3 tahun 2025. Perlu diketahui juga bahwa saya memiliki jabatan sebagai fasilitator pemerintahan, namun dikarenakan jabatan saya masih baru berdasarkan Kepmenpan RB 11 tahun 2004, jadi di Kabupaten Tabalong belum ada peta jabatan untuk jabatan saya. Maka saya mengerjakan tupoksi untuk perencana. Adapun tupoksi saya sebagai fungsional perencana berdasarkan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2004 pasal 7 ayat 1 adalah melaksanakan teknis kebijakan perencanaan pembangunan, dan lebih rinci lagi dijelaskan dalam ayat 2, yakni ruang lingkup kegiatan perencana itu meliputi yang pertama identifikasi masalah atau isu strategis rencana pembangunan, yang kedua penyusunan kebijakan rencana pembangunan, selanjutnya lagi penyusunan adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, kemudian ada pelaksana rencana pembangunan, dan yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Dan yang kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa isu yang akan saya ambil. Perlu diketahui bahwa tugas dan fungsi dari seorang perencana akan dijabarkan lagi melalui sasaran kinerja pegawai atau yang dikenal dengan SKP. SKP menuntut kita agar dapat merancang rencana hasil kerja yang berasal dari intervensi hasil kerja pimpinan. Ada beberapa rencana hasil kerja yang menjadi acuan kinerja bagi perencana, khususnya saya di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia atau bidang PPM Bapperida Tabalong, yang terbagi menjadi dua, yakni rencana hasil kerja utama dan tambahan. Untuk rencana hasil kerja utama itu diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah terlaksananya MONEF atau monitoring dan evaluasi Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang PPM tahun 2005 setiap triwulannya. Kemudian adalah terlaksananya koordinasi urusan bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia yang selaras antara RKPD 2026 dengan RPJMD 2025 sampai 2029. Selanjutnya adalah terlaksananya koordinasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2025 sampai 2009 yang selaras dengan RPJMD 2025 hingga 2009 Mitra Bidang PPM. Kemudian lagi ada terlaksananya koordinasi penyusunan Renja Perangkat Daerah 2026 yang selaras dengan RKPD 2006 Mitra Bidang PPM. Adapun untuk rencana hasil kerja tambahan ini, diantaranya yang saya kerjakan adalah tersedianya bahan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan program kawasan perdesaan di Kabupaten Tabalong pada setiap tahun. Nah, untuk menentukan salah satu masalah prioritas ini, saya menggunakan metode APKL. Jadi, dengan menggunakan metode analisis APKL, yaitu aktual, problematika, kelayakan, dan kelayakan, sebagai alat analisis untuk menentukan kriteria isu, ditemukan bahwa isu tentang evaluasi dan koordinasi pelaksanaan program kawasan perdesaan adalah isu yang menjadi prioritas kinerja bagi saya sebagai perencana di bidang PPM Bapperida Kabupaten Tabalong. Hal ini karena kami di Bapeda merupakan bagian dari tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan atau TKPKP yang berperan penting dalam sosialisasi, pembinaan, penyusunan kebijakan dan regulasi, penganggaran, fasilitasi hingga monitoring dan evaluasi pada kegiatan kawasan perdesaan. Sebelumnya, perlu diketahui dulu bahwa program kawasan perdesaan ini merupakan program pembangunan desa dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Ya, kemudian lagi kawasan ini merupakan hamparan dengan luas keseluruhan kawasan yang merupakan kawasan argowisata hortikultura seluas 208,27 km persegi yang terdiri dari 10 desa. Program ini telah dikerjakan dari tahun 2021 dan terus berlanjut hingga sekarang, dan bahkan sudah masuk ke dalam kawasan perdesaan prioritas nasional pada dokumen RPJMN tahun 2025 hingga 2029. Jadi, berdasarkan analisis identifikasi isu dengan model APKL, isu kawasan perdesaan menjadi prioritas berdasarkan kinerja dari metode APKL itu sendiri, yakni yang pertama adalah aktual atau
bisa dibilang adalah hal yang benar-benar terjadi sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Jadi program kawasan perdesaan agrowisata hortikultura merupakan program yang dirancang oleh pemerintah sebagai bagian dari perwujudan Kabupaten Tabalong sebagai pintu gerbang Kalimantan Selatan di IKN dan juga penyangga IKN nantinya. Yang kedua adalah problematik atau bisa dibilang isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya sesegera mungkin. Jadi program kawasan perdesaan agrowisata hortikultura ini merupakan program yang mencakup banyak unsur baik dari masyarakat terutama para petani dan pegiat wisata, juga unsur pemerintah dari level kepala desa, camat, SKPD terkait di lingkup kabupaten, SKPD provinsi hingga pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga. Semua pihak harus bekerja sama dan berkoordinasi untuk dapat mewujudkan program ini. Yang kedua adalah kehalayakan, yaitu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan adanya program kawasan perdesaan agrowisata hortikultura ini berpotensi besar untuk kemajuan SDM dan meningkatkan taraf ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Tabalong, terutama bagi 10 desa yang terhimpun dalam kawasan perdesaan agrowisata hortikultura. Yang terakhir adalah kelayakan atau bisa diartikan sebagai hal yang masuk akal, realistis, relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Program kawasan perdesaan agrowisata hortikultura dapat berpotensi mendukung kebutuhan pangan bagi kawasan Tabalong dan IKN nantinya. Selain itu, kesuksesan program ini dapat mendorong kemajuan hortikultura di Kabupaten Tabalong dan yang lebih penting lagi memberikan kesejahteraan bagi pegiat hortikultura di Kabupaten Tabalong, terutama bagi 10 desa yang terhimpun dalam kawasan perdesaan agrowisata hortikultura. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang analisis yang saya juga lakukan dengan metode yang lain, yaitu dengan analisis dengan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Hasil analisis menggunakan metode ini juga menghasilkan analisis yang sama dengan metode sebelumnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah urgency atau urgensi, yaitu seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Jadi seiring dengan pembangunan dan pengembangan IKN di Kalimantan Timur yang berdekatan dengan Kabupaten Tabalong, sehingga Kabupaten harus mempersiapkan diri demi meraih peluang kemajuan daerah melalui realisasi program kawasan perdesaan agrowisata hortikultura ini. Kemudian poin yang kedua adalah seriousness, yaitu seberapa serius isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Jadi program kawasan perdesaan agrowisata hortikultura akan sangat berdampak terhadap perekonomian di Kabupaten Tabalong, baik itu pada sektor pertanian hingga pariwisata, dikarenakan pertumbuhan perekonomi yang meningkat terutama bagi para petani tanaman hortikultura. Dan poin yang terakhir adalah growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Program kawasan perdesaan agrowisata hortikultura merupakan amanah dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Tabalong melalui dokumen RPJMN 2025 hingga 2029. Sehingga apabila program ini tidak dilaksanakan, maka akan membawa masalah bagi masyarakat, terutama bagi pemerintah Kabupaten Tabalong. Jadi singkatnya, isu ini menjadi prioritas karena isu ini akan langsung berdampak pada masyarakat maupun pemerintah daerah. Di samping itu, meskipun ini hanya merupakan rencana hasil kerja tambahan yang saya kerjakan, tapi ini memiliki skop kerja yang luas dan melibatkan banyak pihak, tidak hanya satu SKPD saja. Dan kemudian saya akan memberikan analisis lagi bahwa program kawasan perdesaan agrowisata hortikultura di Tabalong ini memang sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan hingga sekarang masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengimplementasiannya. Untuk melihat bagaimana analisis hingga ke akar permasalahan dalam program ini, kita dapat melihatnya dalam diagram fishbone sebagai berikut. Baik, dalam diagram fishbone tersebut kita dapat melihat 6 kategori yang menyebabkan isu pada masalah kawasan perdesaan ini. Yang pertama ada SDM. Ini mencakup kurangnya tenaga ahli hortikultur di pedesaan, minimnya pelatihan dan pendampingan bagi petani baru, dan Pokdarwis atau kelompok sadar wisata yang masih belum aktif. Yang kedua ada metode
ada metode. Jadi permasalahan metode ini mencakup teknik budidaya yang masih tradisional dan kurang inovatif. Dan kemudian lagi ada strategi pemasaran dan distribusi hasil yang kurang berkembang. Kemudian pada poin ketiga, akar permasalahan ketiga, itu tentang mesin dan teknologi, itu mencakup terbatasnya akses terhadap alat dan mesin pertanian modern dan infrastruktur irigasi dan hal-hal lainnya yang dapat menunjang pertanian. Yang keempat adalah permasalahan terkait material dan input pertanian. Jadi, kualitas bibit dan benih yang kurang unggul serta harga pupuk dan pestisida yang mahal dan sulit diakses itu masih menjadi masalah. Kemudian ada permasalahan yang kelima terkait dengan lingkungan dan kebijakan. Jadi, yang pertama ini mencakup regulasi terbaru masih dalam perbaikan. Kemudian ada kerjasama pada internal pemerintah yang masih tergolong rendah. Kemudian permasalahan terakhir ada pada pengukuran dan evaluasi. Jadi ini mencakup sistem monitoring dan evaluasi program yang masih kurang efektif, serta tidak adanya indikator keberhasilan yang jelas. Sehingga itu menjadi masalah yang harus kita hadapi bersama melalui adanya metode Fishbone ini berdasarkan dengan analisis SWOT. Saya akan mencoba menjabarkan apa saja peluang dan hambatan dalam program ini. Yang pertama adalah strength atau kekuatan yang meliputi potensi luas lahan dan kesuburan di kawasan perdesaan. Yang kedua adalah mulai berkembangnya kelompok pertanian. Yang ketiga adalah keragaman produk hortikultura, dan yang keempat adalah dukungan dari pemerintah melalui kebijakan dan infrastruktur. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Ini mencakup adalah pelatihan dan pendampingan petani yang kurang, kemudian ada kurangnya akses modal bagi petani kecil, dan yang ketiga ada infrastruktur yang masih belum optimal dari pemerintah. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Ini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu permasalahan terkait potensi pengembangan agrowisata hortikultura, kemudian potensi dengan sektor swasta, potensi kolaborasi dengan sektor swasta, dan kemudian ada digitalisasi pertanian sebagai solusi distribusi. Yang keempat ada threat atau ancaman. Ini terbagi menjadi perubahan iklim dan hama yang dapat mengganggu produktivitas. Kemudian ada fluktuasi harga yang tidak stabil, dan yang terakhir adalah persaingan dengan produk impor. Jadi, strategi pemecahan masalah berdasarkan analisis SWOT ini, yang pertama adalah memanfaatkan kekuatan dan peluang, yakni meningkatkan kolaborasi antara petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk modernisasi pertanian. Kemudian ada mengembangkan teknologi digital untuk pemasaran dan distribusi hasil hortikultura. Dan kemudian ada mengatasi kelemahan dan ancaman. Ini terbagi menjadi beberapa step. Yang pertama adalah meningkatkan pelatihan bagi petani agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan membangun infrastruktur pertanian yang lebih baik, termasuk sistem irigasi dan fasilitas pasca panen. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kebijakan yang melindungi petani dari dampak harga pasar dan regulasi yang kurang mendukung. Jadi sekian video saya hari ini terkait dengan isu efektivitas kinerja saya di Bapeda Kabupaten Tabalong. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.